Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel RDS Education. Saya akan membahas mengenai bisnis intelijen ya. Nah, dengan judulnya analisis bisnis intelijen pada perusahaan RDS Corporation. Nah, apa itu bisnis intelijen ya, dan apa hubungannya dengan sebuah perusahaan? Nah, pembahasan kali ini adalah pembahasan yang tidak terlalu detail sekali, hanya sebagai awal pembuka saja apa itu bisnis intelijen. Dan saya akan membahas di topik-topik berikutnya tentang bisnis intelijen lebih detail dan lengkap ya. Nah, di dalam penerapan bisnis intelijen pada sebuah perusahaan itu ya, banyak sekali hal-hal yang dapat dimanfaatkan ya. Karena bisnis intelijen ini didukung oleh peralatan ya, teknologi canggih ya, berbasis IT seperti komputer ya, telekomunikasi ya, internet jaringan, dan juga pengolahan metode menggunakan bisnis intelijen. Nah, sebelum kita lanjut ya, jangan lupa subscribe dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan notice education berikutnya. Nah, analisis bisnis intelijen pada perusahaan RDS Corporation ya. RDS Corporation ini adalah perusahaan jasa telekomunikasi ya, yang menggunakan dan menerapkan bisnis intelijen sebagai strategi perusahaan untuk berkembang, tambah maju dan pesat ya, dan agar menguasai pasar ya di lingkungannya. Nah, kita bahas dulu apa sih itu bisnis intelijen gitu ya. Bisnis intelijen ya, kalau kita lihat adalah istilah umum yang menggabungkan arsitektur ya, alat, basis data, alat analisis, aplikasi, dan metodologi. Nah, banyak konsep-konsep yang sebelum perjalanannya bisnis intelijen ya, yang sudah lebih dahulu, seperti MIS, manajemen informasi sistem, ada sistem informasi eksekutif, ada sistem pakar ya, dan sebagainya. Itu bisa diterapkan ya di dalam sebuah bisnis intelijen. Terus kita juga membutuhkan peralatan teknologi, juga perlu basis data, terus untuk alat analisisnya, aplikasi, dan metodologi. Nah, metodologi yang paling banyak digunakan ya, salah satunya adalah data mining. Nah, data mining ini nanti mempunyai pengukurannya, itu adalah dengan 5 pengukuran dalam metode data mining. Nah, itu akan saya bahas lebih lanjut ya di tema berikutnya ya, mengenai data mining ya. Nah, bisnis intelijen adalah konsep yang mengacu pada filosofi pengolahan dan penggunaan peralatan aplikasi untuk membantu organisasi dalam mengelola, menyaring informasi, dan membuat keputusan bisnis yang lebih efektif. Nah, tujuan utama dari bisnis intelijen untuk memungkinkan akses mudah ke data dan model untuk memberikan manajer bisnis dengan kemampuan untuk melakukan analisis. Nah, jadi nanti seorang manajer yang didukung daripada peralatan teknologi ya, terus menggunakan metodologi dan alat pengukuran analisisnya, maka seorang manajer diharapkan mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis. Bisnis intelijen sendiri membantu mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan, menjadi keputusan dan akhir bertindak. Nah, kita lihat dulu ya mengenai sejarah bisnis intelijen. Satu, istilah BI atau bisnis intelijen diciptakan oleh Gartner Group pada pertengahan 1990.
1970 ya perkembangannya yaitu pelaporan MIS, manajemen informasi sistem. Laporannya ini masih statis ya, tidak dinamis dan juga berkala ya. Yang berikutnya tahun 80-an sistem informasi eksekutif ya perkembangannya. Nah, yang berikutnya tahun 90 OLAP, dinamis dan multidimensi. Berarti tahun 90 sejarah bisnis intelijen ini sudah mulai dilakukan. Nah, pelaporannya ad hoc, penggabungan istilah bisnis intelijen ya. 2005 inklusi kemampuan penambangan artificial intelijensi dan data, teks portal, dashboard berbasis web. Dari subuh belum terlihat lagi ya, kita bisa lihat perkembangannya, dan sampai hari ini perkembangannya bisnis intelijen itu sudah digunakan banyak perusahaan-perusahaan ya di negara kita di Indonesia. Nah, evolusi kemampuan BI ini banyak ya. Kalau Anda lihat ya, mulai daripada kita menggunakan spreadsheet ya, MS Excel ya, DSS, Design Support System ya. Kita lihat lagi ada ETL ya, itu artinya Extract Transform Loads ya, yang nanti mengolah data warehouse ya. Berikutnya querying and reporting metadata, masih juga ke dalam data warehouse, data Mars ya. Nah, yang berikutnya ada sistem informasi eksekutif ya, ada financial reporting, ada OLAP ya. Berikutnya ada digital cockpit ya, and dashboard ya, dashboard card ya. Yang berikutnya ada scorecard and dashboards ya, ada workflow ya. Berikutnya alert and notification, data text mining ya, predikat analysis ya, broadcasting ya, tools dan portable. Nah, ini adalah perkembangan ya, kemampuan daripada bisnis intelijen. Nah, kita masuk pada tahapan analisis kasus di perusahaan RDS Corporation, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak bidang telekomunikasi ya. Tapi memang pembahasan masih global ya, tidak hanya poin-poin pentingnya saja. Mungkin nanti kita akan lebih lanjut ya, pembahasan secara detail di video saya berikutnya. Nah, RDS adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi yang pelanggannya terdiri dari perusahaan besar, perusahaan menengah, dan konsumen personal. Nah, tujuan utama daripada bisnis intelijen yang diterapkan pada perusahaan RDS adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan efisiensi pelayanan. Sarana utama meliputi efisiensi cakupan yang wajar pada bisnis intelijen dan kepuasan pengguna ya. Bagaimana cara RDS Corporation mengukur bisnis intelijen? Nah, cara pengukurannya itu berarti setiap perusahaan pasti punya visi dan misi ya. Bagaimana visi misinya itu dapat diterapkan dan dapat mengukur ya, menggunakan bisnis intelijen. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ukuran kinerja dipilih berdasarkan visi RDS Corporation dan sarana fungsi strategi dari bisnis intelijen. Nah, visinya ini kalau Anda lihat adalah visi RDS Corporation dan sarana fungsi bisnis intelijen adalah di tengah, dan mereka memiliki pengaruh langsung pada 4 bidang pengukuran: keuangan, proses, pembelajaran, dan pencapaian. Nah, keuntungan yang dicapai ya dan tantangan ke depan dengan menggunakan bisnis intelijen: 1. Perolehan informasi dan efektivitas biaya pengiriman telah membaik jika dibandingkan dengan model lama. Koneksi peralatan berdekatan. Ya. Kedua, kegunaan dari informasi, fleksibilitas menganalisis sumber daya serta keandalan kegiatan bisnis intelijen juga meningkat.
Ketiga, mengukur sektor pembelajaran dan pertumbuhan adalah bagian paling menantang dalam proses pengukuran keseimbangan. Ya, itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini kesimpulannya ya. Di sini adalah dengan penerapan bisnis intelijen pada perusahaan jasa pelayanan telekomunikasi, kesimpulannya sangat penting sekali untuk mengukur informasi yang dapat digunakan ya, baik dalam mengelola proses BI atau bisnis intelijen atau mengevaluasi dampak kegiatan bisnis intelijen, terutama bagi para manajer. Kedua ya, proses bisnis intelijen menghasilkan pengetahuan dan informasi tertentu yang harus dipergunakan sebelum kejadian terjadi dalam rangka meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Ya, ketiga, banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan keputusan bisnis, misalnya aktivitas pesaing, perubahan perilaku pelanggan dan sebagainya. Nah, ini adalah 3 kesimpulan ya pada saat penerapan bisnis intelijen. Nah, topik yang saya bahas ini masih secara umum ya, secara global, karena kita belum secara detail ya membahas beberapa hal ya yang berhubungan dengan peralatan teknologi, yang berhubungan dengan alat analisisnya, yang berhubungan dengan metodologinya. Nah, saya akan bahas dari untuk video berikutnya yang berkelanjutan, dan saya harapkan Anda bisa mengikuti ya pembahasan saya di video-video berikutnya. Baik, saya rasa video kali ini saya cukupkan saja sampai di sini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menonton video saya di channel RDS Education, dan jangan lupa subscribe dan notice bellnya agar Anda mendapatkan notis video education saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.